Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo menolak menanggung restitusi David Ozora, korban penganiayaan putranya Mario Dandi. Rafael Alun beralasan kondisi keuangannya tidak memungkinkan membayar restitusi setelah asetnya disita KPK dalam perkara TPPU. Bagaimana keluarga David Ozora menanggapi penolakan ini? Kita telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga David Ozora, Melisa Anggraini. Selamat sore, Mbak Melisa. Selamat sore, Mbak. Mbak Melisa, ini pihak Rafael Alun menolak menanggung biaya restitusi David Ozora ya, korban penganiayaan Mario Dandi. Bagaimana kemudian pihak keluarga merespon penolakan pembayaran restitusi ini? Iya, jadi kalau kita ingat dalam persidangan hari Kamis lalu, sebenarnya sudah berulang kali dari kuasa hukum Mario Dandi menyampaikan niat awal mereka adalah ingin membantu pengobatan, namun ditolak oleh keluarga korban. Nah, berulang kali juga disampaikan, akhirnya itu tidak terbukti sehingga hakim menyampaikan silakan hadirkan orang tua dari Mario Dandi untuk menyampaikan di persidangan. Nah, tetapi hari Selasa lalu kita ketahui tidak dihadirkan orang tuanya, namun ada surat dari ayahnya Mario Dandi dan menyatakan ketidaksediaan terhadap restitusi. Nah, sebenarnya kita lihat ini memang benar-benar tidak ada upaya sama sekali dari keluarga Mario Dandi. Meskipun secara hukum normatif memang harus yang bertanggung jawab ini adalah pelakunya, yaitu terdakwa Mario Dandi. Tetapi di dalam undang-undang LPSK dimungkinkan oleh undang-undang tersebut pihak ketiga yang bersedia membayarkan. Namun tampaknya secara pertanggungjawaban moral, di mana dia sebagai orang tua tentu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya terhadap anak korban, seperti yang mereka sampaikan di awal-awal, ternyata memang sulit. Dan kami menyadari sebenarnya ini dari awal, tidak mungkin meminta pertanggungjawaban moral kepada orang yang tidak memilikinya, kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, apakah ini kemudian memang membuktikan tidak ada niat baik dari pihak keluarganya Mario Dandi untuk membantu pengobatan David Ozora yang sejak awal itu? Iya, tentu. Ini justru memperjelas sekali bagaimana mereka memposisikan bahwa posisi di awal ini sebenarnya bukan memberikan bantuan, tetapi mereka ingin damai dan tidak lanjut ke dalam proses hukum. Nah, dalam hal ini hakim sudah melihat, oh ternyata memang dalam kondisi sudah diberikan kesempatan dalam hal pertanggungjawaban moral di restitusi, mereka tidak mengindahkan, maka ini akan menjadi pertimbangan khusus bagi hakim untuk memberikan pemberatan kepada putusannya nanti terhadap Mario Dandi ini. Oke, Mbak Melisa, alasan Rafael Alun menolak pembayaran restitusi karena asetnya disita oleh KPK dalam kasus TPPU. Apakah kemudian pihak David percaya akan hal itu? Dulu kita mungkin ingat ya, dalam laporan LHKPN yang disampaikan hartanya ini 56 miliar. Ternyata yang sudah disita 150 miliar. Belum lagi dengan banyak kebohongan yang kita ketahui di persidangan, tentu kita meragukan kebenaran itu. Terlebih sebenarnya oleh LPSK sudah berkomunikasi dalam sebuah komunikasi dengan KPK, kejaksaan, dan kita mengetahui bahwa yang disita itu tidak seluruh hartanya, begitu. Sehingga kita tidak melihat ada upaya apapun dari keluarganya Mario Dandi ini untuk bertanggung jawab. Oke, apakah kemudian penolakan pembayaran restitusi ini akan memperberat posisi Mario Dandi di persidangan, Mbak? Karena tidak menunjukkan itikat baik. Ya, kami melihat seperti itu, Mbak. Ketidakadaannya kesediaan dari orang tua Mario Dandi tidak menghalangi hakim dalam tetap menerapkan restitusi dalam putusannya. Sehingga kami tetap yakin ini akan menjadikan hakim menjadi lebih memperberat hukuman terhadap Mario Dandi dan tetap melampirkan terkait dengan pertanggungjawaban restitusi. Oke, Mbak Melisa, sempat ada pintu negosiasi nggak sih yang sempat diajukan mungkin oleh pihak keluarga Mario Dandi kepada pihak keluarga David soal besaran restitusi ini? Artinya ada nego supaya angkanya diturunkan. Sempat ada itu nggak, Mbak Melisa? Sebenarnya hakim sudah membuka peluang itu bahwa dari terdakwa Mario Dandi melalui kuasa hukumnya silakan untuk menyanggah, atau misalnya dari hitungan kami sekian, lalu yang kesanggupan kami sekian, itu sudah diberikan ruang untuk majelis hakim. Tetapi kepada keluarga tentu tidak ya. Hanya pada saat awal-awal kejadian mereka berusaha untuk memberikan bantuan, tetapi jelas itu adalah bukan bantuan tetapi adalah uang damai. Oke, besaran restitusinya 118 miliar ya Mbak Melisa ya? Kurang lebih 120 miliar ya. Oke. Terakhir Mbak Melisa, apa yang akan dilakukan keluarga David dengan penolakan pembayaran restitusi ini?
Ya, terkait restitusi sudah dijabarkan keseluruhan komponen oleh LPSK dan sudah diperkuat dalam kesaksian oleh Dokter Tatang di mana memang David ini sulit untuk kembali normal. Sehingga kami tetap mengedepankan terkait keadilan bagi David, dia layak mendapatkan restitusi dan pelaku harus dibebankan selain dengan hukuman pidana juga menanggung restitusi ini. Dan kami akan terus mengawal proses sampai nanti divonis, bahkan sampai nanti ke tingkatan yang selanjutnya jika memang tidak ada upaya dari si pelaku ini untuk memenuhi keseluruhan keadilan. Tapi kami masih yakin dalam proses persidangan kemarin hakim sudah menangkap bagaimana jahatnya perbuatan yang dilakukan oleh Mario Dendi, termasuk tidak adanya niat untuk bertanggung jawab. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih kuasa hukum dari keluarga pihak David Ozora ya, Mbak Melisa Anggraini atas penjelasannya. Semoga ini ada titik temunya dan soal pembayaran restitusi ini tentu saja bisa untuk membantu meringankan beban dari keluarga David Ozora. Terima kasih sekali Mbak Melisa atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore ini. Sehat selalu.